Pernahkah kita berpikir bahwa pertumbuhan penduduk dan kondisi lingkungan hidup sebenarnya saling memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari? Ketika jumlah penduduk meningkat, kebutuhan akan lahan, air, energi, dan berbagai sumber daya juga ikut bertambah. Di sisi lain, kualitas lingkungan yang menurun dapat memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hubungan inilah yang menjadi fokus utama dalam buku Kebijakan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, karya Dr. Adam S.E. M.A.P. Buku ini hadir sebagai buku ajar yang membahas secara komprehensif keterkaitan antara kebijakan kependudukan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pada bagian awal, pembaca diajak memahami konsep dasar kebijakan kependudukan dan kebijakan lingkungan hidup. Penulis menjelaskan definisi, sejarah perkembangan, serta kerangka teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan berbagai kebijakan publik. Pembahasan ini penting karena memberikan pemahaman dasar mengenai bagaimana pemerintah merancang kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan kependudukan dan lingkungan. Selanjutnya, buku ini mengulas teori dan konsep kependudukan, mulai dari pertumbuhan penduduk, faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kependudukan, hingga dampaknya terhadap sumber daya dan lingkungan. Pembaca juga diajak memahami bagaimana struktur dan komposisi penduduk dapat memengaruhi proses pembangunan di suatu wilayah. Tidak hanya membahas aspek kependudukan, buku ini juga memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep lingkungan hidup. Berbagai isu lingkungan global dan lokal dibahas secara sistematis, termasuk prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, regulasi, serta peran administrasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu keunggulan buku ini adalah pembahasan mengenai integrasi kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup. Penulis menunjukkan bahwa kedua bidang tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui berbagai model dan strategi integrasi kebijakan, pembaca dapat memahami pentingnya pendekatan yang terpadu dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan. Buku ini juga membahas peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan. Kehadiran berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Pembahasan semakin menarik ketika penulis mengangkat isu pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Topik-topik tersebut menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya tantangan lingkungan yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada bagian akhir, buku ini mengulas evaluasi dan monitoring kebijakan serta tren dan isu kontemporer yang berkembang saat ini. Pembahasan mengenai teknologi, inovasi, dan tantangan masa depan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai arah kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup di era modern. Secara keseluruhan, buku Kebijakan Kependudukan dan Lingkungan Hidup merupakan referensi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, maupun masyarakat yang ingin memahami hubungan antara dinamika kependudukan dan keberlanjutan lingkungan. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.